Thomas Ciwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia dan hari ini kita tinggal menunggu pihak DPR RI akan membawa nama Thomas Ciwandono di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sudah bergabung bersama dengan saya lewat saluran Zoom Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, apa kabar Mas Rizal? Baik, alhamdulillah Mas. Terkait dengan dugaan atau potensi kalau menjadi Deputi Gubernur Bank B ini ada konflik of interest. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh Thomas Iwandono pertama kali ini? Yang pasti dia harus save in post firewall ya. Nah, Hmm. jadi sejak hari pertama, artinya declare gitu ya bahwa Thomas secara terbuka menyatakan recusal policy. Jadi Hmm. menarik diri dari seluruh proses pengambilan keputusan moneter, kemudian makroekonomi maupun stabilitas sistem keuangan yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan kebijakan fiskal. Itu yang penting. Kemudian juga hubungan pembiayaan APBN, pengolahan utang, termasuk juga instrumen pasar yang sebetulnya juga berada dalam lingkup kewenangan beliau ya di Kementerian Keuangan. Dan ini Mhm. memang bukan hanya masalah etika ya secara personal, tapi juga mekanisme institusional yang harus terdokumentasi dan tentu declare. Yang kedua, dia harus menunjukkan konsistensi teknokratis ya. Jadi dalam setiap mengambil kebijakan harus berbasis data, berbasis kalau katakanlah perhitungan teknokratik modeling gitu ya, mandat Bank Indonesia, bukan narasi politik gitu ya. Hmm. Karena tentu rekam jejak sebagai deputi gubernur BI itu kan nantinya akan dinilai bukan dari latar belakang politiknya, tapi juga apakah ia berani berada pada pandangan dengan pemerintah ketika stabilitas harga katakan gitu ya, nilai tukar dan Mhm. juga kredibilitas moneternya ya. Dan tentu independensi yang nyata ini harus terlihat ketika ada ketegangan posisi gitu ya. Yang ketiga, harus mendorong ya penguatan governance internal Bank Indonesia, ya, termasuk transparansi, katakanlah notulen RDG gitu ya, penguatan policy reaction function atau fungsi reaksi yang terukur, sistematis, gitu. Dan juga tentu konsisten di dalam komunikasi policy. Yang ingin coba Anda katakan adalah seorang Thomas Djibandono ini harus bersiap untuk berbeda persepsi, berbeda sudut pandang dengan pemerintah kalau nantinya di masa depan hal itu terjadi. Ya, betul. Terutama Hmm. di dalam kondisi katakanlah kredibilitas moneter yang berbeda atau terancam yang kemudian kebijakan yang kontraproduktif atau tidak sama dengan pemerintah gitu. Jadi ini Mhm. saya kira eh, kredibilitas beliau gitu ya akan naik apabila ia berdiri di atas sistem yang kuat gitu. Oke, apa yang terjadi jika memang apa yang terjadi di ekonomi pada market kita memang jika nantinya seorang Thomas Djibandono ini bisa menanamkan trust kepada publik? Ya, artinya pasar akan percaya begitu ya. Investor Hmm. tentu saja akan semakin kuat ya trustnya terhadap eh, pemerintah dan juga Bank Indonesia itu sendiri gitu ya. Mhm. Sehingga harapannya eh, investasi PMA ataupun PMDN itu sendiri gitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang strategis ya terutama bicara di sektor keuangan itu tentu akan semakin membaik dan juga akan mempengaruhi terhadap stabilitas ekonomi dan juga tentu akan mendorong terhadap perbaikan dari moneter atau sistem moneter di Indonesia gitu. Oke, Mas Rizal, kalau kita melihat latar belakang pendidikan, latar belakang karir dari Thomas Djibandono, sektor ekonomi bukanlah hal yang asing bagi seorang Thomas Djibandono ini. Nah, apa penilaian Anda terkait figur Thomas Djibandono secara latar belakang ketika terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia? Saya kira beliau punya eh, apa ya eh, latar belakang cukup kuat begitu ya. Tetapi dalam konteks kompetensi, saya kira eh, mumpuni begitu ya di dalam pengelolaan
aspek-aspek yang erat kaitan dengan keuangan gitu. Tapi permasalahannya bukan di situ ya, tetapi Hmm, seberapa kuat gitu ya sistem itu menjaga jarak antara kekuasaan fiskal dan otoritas moneter sebenarnya di situ. Jadi kalau oke. misalnya dari sisi kompetensi ya memang sehari-hari apalagi misalnya keluarganya beyond atau diskusinya atau mungkin dalam konteks eh, apa pembahasannya gitu ya adalah Mhm, erat kaitan dengan sektor keuangan gitu ya moneter apalagi mhm, kan orang tuanya juga pernah menjadi gubernur Bank Indonesia begitu. Nah, tetapi tentu bukan bukan eh, dalam kompetensi itu gitu ya. Tapi tadi mhm, bagaimana firewall institution ini dijaga, disiplin fiskal ditegakkan dan kebijakan Bank Indonesia tetap berbasis pada mandat ya. Dan juga mhm, tentu kekhawatiran konflik kepentingan itu juga bisa diredam. Dan tentu pasar akan sangat lega begitu ya dan tentu akan semakin kuat ya bahkan trustnya akan semakin memberikan terhadap eh, perbaikan-perbaikan stabilitas ekonomi. mhm. Oke, baik. Itu kan tadi dari sisinya Thomas Jiwandono ya, sekarang menjadi ya akan soon to be officially menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia. Berikutnya dari sisi lainnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah begitu ya, supaya potensi adanya atau ya potensi adanya konflik of interest dengan Thomas Jiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank BI ini Bank Indonesia ini tidak terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah benar-benar begitu, Mas? Ya pemerintah harus menjaga jarak institusional gitu ya. Hmm. Memang ini seperti naif gitu ya. Tapi kalau kemudian pemerintah mampu gitu ya menjaga ini, Hmm. maka mengartikan tidak memanfaatkan kedekatan personal atau politik gitu ya untuk mengintervensi arah kebijakan itu yang penting. Ya, terutama arah kebijakan Bank Indonesia, baik secara formal maupun informal. Hmm. Ujian terbesar bukan pada saat pengangkatan, tapi setelah kebijakan moneter Bank Indonesia tidak sejalan dengan preferensi fiskal pemerintah. Itu sebenarnya ujiannya. Jadi Hmm. pemerintah juga tentu harus menghentikan gitu ya praktik komunikasi kebijakan yang ambigu ya seperti katakan sinyal publik yang menekan Bank Indonesia agar tanda kutip ya Hmm. mendukung pertumbuhan tanpa menyebut batas mandat katakanlah Hmm. dukungan terhadap pertumbuhan harus ditempatkan pada jalur fiskal yang dan juga memindahkan netral katakanlah. Hmm. Dan Hmm. yang Hmm. ketiga yang harus dijaga oleh pemerintah, menjaga disiplin fiskal, ya, Oke. supaya apa? Kredibel, pengelolaan utang yang prudent, kemudian juga pembiayaan yang transparan. Ini adalah first line, ya, of defense bagi independensi Bank Indonesia, ya. Karena kalau Hmm. semakin rapuh fiskal, pengelolaan fiskal, ya, maka tentu semakin besar godaan untuk menekan bank. Oke, menarik tadi ketika Anda mengatakan harus ada jarak institusional begitu ya. Nah, kalau kita tahu Bank Indonesia dengan dengan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan ini kan mitra strategis begitu ya, Mas Rizal. Bagaimana kemudian batas koridor? Ya, Bank Indonesia adalah sebagai lembaga yang independen sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku sampai dengan saat ini, dengan Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Batas koridornya seperti apa? Ya, batasnya sangat jelas secara prinsip ya, meskipun sering Hmm. kabur dalam praktik nih. Ya, pertama ada dua ya. Kalau bicara mitra strategis, berarti koordinasi informasi, sinkronisasi asumsi makro, dan mitigasi resiko yang secara sistemik, katakanlah misalnya dalam KSSK atau pemilihan atau pengelolaan krisis, atau juga Mhm. stabilitas pasar keuangan. Ini juga jelas gitu ya. Itu sebagai Hmm. mitra strategis. Dan sebagai lembaga independen, berarti seluruh keputusan akhir moneter dan nilai tukar sepenuhnya berada di BI, tanpa Hmm. veto, tanpa tekanan, dan tentu tanpa negosiasi politik. Nah, Hmm. koridor yang sehat adalah koordinasi tanpa kooptasi gitu ya. Jadi Hmm. koordinasi tanpa kooptasi.
Dan Bank Indonesia boleh mendengar pemerintah, tetapi tidak boleh diarahkan. Ya, pemerintah Hmm. boleh berharap stabilitas, katakanlah begitu ya, tapi tidak boleh mendikte instrumen. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Salah satu hal juga yang disorot saat ini ya, Mas Rizal, adalah terkait dengan rupiah. Rupiah disorot karena melemah hampir mendekati 17.000 rupiah per US dollarnya. Langkah strategi seperti apa yang menurut Mas Rizal harus segera diambil begitu, baik itu dalam jangka pendek, menengah maupun panjang? Pertama, begini ya, eh, dalam jangka pendek misalnya, fokus utamanya adalah stabilitas ekspektasi. Jadi Bank Oke. Indonesia perlu memastikan kehadiran yang kredibel ya di pasar falas ya melalui apa? Intervensi terukur saat gitu ya. Hmm. Menjaga diferensiasi suku bunga agar selalu dan tetap menarik. Dan ketiga adalah komunikasi kebijakan yang tegas dan konsisten. Itu jangka pendeknya. Kalau jangka menengah ya eh, bukan hanya dalam konteks moneter, tetapi juga harus menjaga arus modal dan persepsi risiko. Apa maknanya? Bahwa pemerintah dan Bank Indonesia harus memperkuat bauran kebijakan, memperbaiki kualitas pembiayaan defisit. Apalagi Hmm. sekarang katakanlah defisit cukup besar, cukup melebar di angka 2,92 ya dan ini punya potensi lebih besar lagi gitu ya. Dan tentu apa namanya harus melakukan perluasan instrumen lindung nilai, memastikan kebijakan industri dan perdagangan yang tidak menciptakan uncertainty policy ya. Mhm. Agar apa? Bisa menekan capital inflow ya. Oke. Kemudian jangka panjang ya pemerintah tentu harus melakukan penguatan rupiah yang sustain. Nah, Hmm. penguatan rupiah yang sistem itu bisa dicapai dengan penguatan fundamental ekonomi melalui struktur ekspor yang punya nilai tambah tinggi, Mhm. industrialisasi yang konsisten, serta ketahanan energi dan pangan. Yang terakhir adalah tentu kredibilitas institusi kebijakan. Jadi rupiah yang kuat bukan hasil intervensi rutin, tetapi refleksi dari ekonomi yang memiliki trust tinggi oleh market. Oke, baik, terakhir, Mas Rizal, ini memang agak melenceng dari topik kita terkait dengan Thomas Cibandono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Saya ingin kepo juga nih soal harga emas, Mas. Harga emas, Mas, gitu ya. Ini kan lagi melejit banget nih, lagi tinggi banget. Apa perspektif dari Mas Rizal terkait dengan hal ini dan Indonesia harus memainkan peran yang seperti apa di tengah harga emas yang melejit ini? Ya, ada 4 faktor sebenarnya kalau kita lihat ya, mengapa sih harga emas tidak otomatis membuat rupiah kita menguat, katakanlah begitu ya. Mhm. Kan mestinya emas dan rupiah itu merespon kan gitu ya, saling Hmm. merespon positif ya terhadap apa namanya perubahan harga emas itu sendiri. Berarti harusnya Ternyata rupiah ada dan emas ini berjalan seiringan, Mas Rizal, menurut berjalan Anda? seiringan mestinya ya. Cuma Oke. ternyata ada 4 hal nih ya. Jadi Mhm. ternyata emas naik itu bukan arus langsung ke rupiah. Ya, mengapa? Karena tentu ini hanya sinyal apa ya risiko sebenarnya ya yang bisa diaversi. Karena ketika harga emas naik ya dan pada saat itu bersamaan dengan ketidakpastian global, maka suku bunganya kan akan tinggi ya. Konflik geopolitik ditambah, kemudian juga kekhawatiran resesi. Nah, dalam Mhm. konteks ini ya investor kan menjadi aset lindung ya eh, apa mencari aset lindung yang kuat apa ya emas gitu gitu ya karena emas sebagai safe Hmm. haven ya. Eh, bukan mata uang negara berkembang gitu. Makanya orang sekarang ketika emas naik malah US dollar yang naik ya karena Mhm. dua sisi lain barang gitu ya, sisi lain uang ternyata ini punya nilai yang tinggi. Dan kenaikan emas justru sering menjadi indikator kekuatan market yang secara historis Hmm. cenderung menekan rupiah, bukan apa mengikutinya. Yang kedua, dominasi dolar Amerika di pasar global, ya, di sistem keuangan global.
Ya, Oke. jadi emas diperdagangkan dengan harga US dollar ya. Mhm. Ketika ketidakpastian cukup kuat, kemudian tadi geopolitik, bahkan yield US Treasury juga tetap tinggi ya. Maka emas dan dolar, nah ini baru karena kekuatan tadi ya. Mhm. Emas naik, dolar naik ya. Kalau misalnya Indonesia rupiahnya kuat, ya mestinya diikuti. Cuma tadi tertutup oleh situasi global gitu ya, dan itu terpengaruh Hmm. oleh variabel-variabel yang menekan rupiah tadi. Kemudian faktor domestik rupiah lebih dominan daripada harga emas. Ya, mengapa? Karena nilai tukar rupiah lebih sensitif terhadap defisit transaksi berjalan atau juga modal ya. Dan yang terakhir adalah sering diiringi oleh pelemahan mata uang eh, apa namanya eh, eh, mata uang apa eh, non non mata uang ya, seperti Mhm. katakanlah eh, apa eh, uang, katakanlah Bitcoin gitu ya. Dan ini Oh, juga kayak ternyata uang digital berpengaruh ya, begitu ya? uang digital ya. Jadi Mhm. eh, misalnya emas naik, dolar menguat, mata Mhm. uang Mhm. emerging market ini ya terutama ini juga ternyata mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah. Dan harga emas naik bukan kabar baik memang bagi rupiah ya dalam Hmm. kasus ini. Jadi alarm meningkatnya ketidakpastian global sebenarnya itu Mas. Dan Indonesia harus berbuat apa, Mas Rizal, di tengah situasi ini? Ya tentu saja tadi untuk memastikan supaya memiliki kekuatan market gitu ya, dan Mhm. Indonesia menguat, maka sebenarnya apa meningkatkan daya saing ya, untuk Hmm. meningkatkan devisa melalui apa ya, ekspor ya, salah satunya ke pasar ekspor melalui peningkatan nilai tambah dan hilirisasi ya, yang orientasi ekspor. Yang kedua adalah yang paling penting lagi, bahwa penguatan di pasar domestik sehingga permintaan terhadap rupiah juga tinggi. Karena kan harus meng-create pasar uang domestik ya, Hmm. supaya nilai rupiah juga semakin menguat gitu, Mas. Oke, terima Selain tadi kasih ke. ekspor Mhm. ya untuk menarik Mhm. dolar, tapi juga Oke. tentu harus memperkuat permintaan rupiah tidak hanya di domestik tapi juga di luar. Tapi kan kalau permintaan rupiah di luar tentu saja em, ada mekanisme tersendiri gitu ya, dan itu juga Mhm. harus didorong untuk orientasi ekspor. Itu sih Mas. Oke, terima kasih Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, sudah berdiskusi. Kita nantikan bersama, kita lihat bersama nanti bagaimana kerja-kerja dari seorang Thomas Jiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.